Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Komaria, NIM 10218828. Saya dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah dasar atau alasan yang menyebabkan diringankannya pidana. Di sini saya akan menjelaskan poin A, yaitu tentang KUHP anak yang belum berumur 16 tahun. Di sini pengertian anak adalah pemberian dari Tuhan yang harus dilindungi dan dirawat sesuai dengan akhlaknya. Pengertian anak ini dalam konvensi hak anak telah disetujui Majelis Umum tanggal 20 November tahun 1989. Dalam UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 1 ayat 1 tertulis bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih anak yang masih termasuk dalam kandungan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 45, 46, dan 47 menunjukkan secara jelas bahwa anak yang belum berusia 16 tahun tidak dikenai pidana kecuali melanggar pasal-pasal yang telah ditentukan dalam pasal 45 KUHP. Menurut Wiryono Projodikoro, hakim dapat menjatuhkan putusan yang bersifat meminta kepada anak yang melakukan tindakan pidana untuk dikembalikan pada orang tua atau wali tanpa menjatuhkan hukuman pidana apapun dan tidak diminta pertanggungjawaban pidananya karena anak tersebut belum mencapai usia 16 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diganti UU Nomor 11 Tahun 2012. Yang pertama adalah latar belakang penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, yaitu bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya anak adalah mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum. Yang ketiga yaitu bahwa Indonesia menjadi negara pihak dalam konvensi hak anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak. Itu selanjutnya bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum memberikan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga perlu diganti. Itu selanjutnya bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dimasukkan huruf A, B, C, dan huruf D perlu membentuk undang-undang tentang sistem peradilan anak. Selanjutnya adalah dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Yang pertama yaitu pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 28B ayat 2, pasal 28G, dan pasal 28I Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan ada tambahan lembaran Negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Yang selanjutnya yaitu penjelasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, yaitu anak adalah bagian dari dan tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran yang strategis dan secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin setiap
anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintahan yang bertujuan melindungi anak. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selanjutnya itu ada data anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat. Ada juga prinsip pelindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention of the Right of the Child, yaitu Konvensi tentang Hak-Hak Anak. Ada lagi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu tentang pengadilan anak, dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun dalam pelaksanaannya, anak diposisikan sebagai objek yang perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Selanjutnya, penyusunan undang-undang merupakan pergantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak yang dilakukan dengan bertujuan agar berwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Undang-undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak dan tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Undang Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Negara Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, undang-undang ini merupakan bagian dari lingkup peradilan umum. Adapun substansi yang diatur dalam undang-undang ini antara lain mengenai penempatan anak, terus yang menjalin proses dapat ditempatkan di lembaga pembinaan khusus. Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindar stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses ini tadi harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki rekonsiliasi dan mententeramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Ada juga tentang percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan, yaitu pengertian percobaan. Kitab Undang-Undang Hukum
pidana KUHP, khususnya pasal 53 KUHP mengatur mengenai percobaan tindak pidana sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Percobaan tindak pidana dapat terjadi atau dapat dikenakan pidana jika telah memenuhi unsur atau syarat-syarat dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. Yaitu seperti mencoba melakukan kejahatan dipidana, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai pasal, yaitu pasal 454 KUHP, yaitu yang berbunyi mencoba melakukan pelanggaran tindak pidana terhadap ketentuan di atas. Syarat-syarat seorang pelaku percobaan dapat dipidana yaitu 1. Isi kejiwaan pelaku, 2. Perbuatan dari pelaku, 3. Hasil gabungan dari isi kejiwaan dan perbuatan tersebut. Hal mana jika dielaborasi lebih lanjut, isi kejiwaan dan perbuatan tersebut menjadi 3 hal, yaitu niat, permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut tidak selesai karena adanya keadaan di luar kehendak si pelaku. Yang kedua yaitu pengertian pembantuan. Dalam pasal rumusan 56 KUHP, membantu atau mendeplik disebut juga dengan pembantu. Dalam pembantu ini terdapat pelaku dan pembantu. Menurut Simon, mendepliktiget merupakan suatu Einzelverständigenversammlung atau suatu keikutsertaan yang tidak berdiri sendiri. Jadi ini ada lebih satu orang itu yang melakukan. Seorang melakukan ini bisa dapat dihukum atau tidak. Hal mana yang berarti pada kenyataannya ini apakah pelaku yang tidak melakukan tindak pidana atau tidak. Pembantuan ini diatur dalam 3 pasal, yaitu pasal 56, 57, dan 60 KUHP. Pasal 56 merumuskan mengenai unsur objektif dan subjektif pembantuan secara bentuk atau macam. 57 ini merumuskan mengenai batas luasnya pertanggungjawaban bagi pembuat pembantu. Dan yang terakhir pasal 60 ini mengatur mengenai penegasan pertanggungjawaban pembantuan. Dan ada juga ancaman pidana terhadap pembantuan, yaitu dalam pasal 57. Dalam hal pembantuan meskipun pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, dijatuhkan penjara paling lama 15 tahun. 3. Pidana tambahan bagi pembantu adalah sama dengan kejahatannya sendiri. Yang keempat yaitu dalam menentukan pidana bagi pembantu yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja, dipermudah atau diperlancar olehnya dan beserta akibat-akibatnya. Sekian penjelasan dari saya tentang dasar-dasar diberikannya tindak hukum pidana. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.